Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi yang ada di bab 11 tentang pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Berikut adalah anggota yang mengerjakan materi ini. Ada Basit Khairuddin Akmal, ada saya sendiri, Chandra Ramadan, dan Ega Muhammad Atsir. Pendahuluan, velocity adalah di mana Big Data bertambah dengan sangat cepat atau mengalir dengan kecepatan yang tinggi. Dalam konteks Big Data, data yang demikian disebut data stream. Sistem untuk menangkap lalu mengumpulkan Big Data merupakan berupa data stream harus mampu menangani pertambahan data dengan kecepatan tinggi tersebut. Jika data dibutuhkan untuk dianalisis secara dinamis atau waktu nyata real time, tidak dikumpulkan dulu lalu diproses secara batch. Maka sistem itu juga harus disertai dengan fungsi untuk menganalisis data stream. Salah satu sumber big data yang menghasilkan aliran data dengan kecepatan tinggi adalah Twitter. Media sosial ini memiliki pengguna sekitar 330 juta. Rata-rata per hari terdapat 500 juta posting atau tweet, atau sekitar 6.000 tweet per detik. Data stream berupa tweets dapat ditangani dengan memanfaatkan library Spark Streaming. Selain itu, penanganan data stream juga dapat dilakukan dengan teknologi lain yaitu Kafka dan Zookeeper. Ada Hadoop atau HDOOP. Hadoop adalah framework untuk mengelola dan memproses big data secara terdistribusi. Jaringan klaster Hadoop memiliki terdapat dari puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan komputer komoditas yang biasa dinamakan dengan node. Ada node yang berperan sebagai name node atau master. Ada juga yang sebagai data node atau slave. Dalam satu cluster terdapat satu atau lebih name node, yaitu main dan secondary name node, dan sisanya sebagai data node. Banyaknya data node pada cluster dikonfigurasi berdasarkan kebutuhan. Hadoop memiliki dua komponen penting yaitu HDFS atau Hadoop Distributed File System dan MapReduce. Nah, ada data stream. Data stream adalah data yang datang secara terus-menerus seperti aliran air. Ibaratnya dia data yang tidak pernah berhenti datangnya. Potongan data yang mengalir itu dapat memiliki format tertentu, misalnya numerik, teks, suara, ataupun video. Dan tidak bersih, terdapat nilai salah atau kosong. Walaupun data yang dihasilkan per detik berukuran kecil, namun karena data tersebut terus dihasilkan secara terus-menerus, data dapat dikategorikan sebagai big data. Spark memfasilitasi in-memory processing, yaitu menjalankan komputasi di memori paralel dengan DAG atau Directed Acyclic Graph. DAG merupakan langkah-langkah eksekusi tugas-tugas pada aplikasi atau workflow 51. Melalui DAG, Spark mencari langkah-langkah yang optimal untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Twitter menggunakan Spark untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari platform mereka. Spark adalah platform pemrosesan data yang dirancang untuk kecepatan tinggi, pemrosesan terdistribusi, dan analisis data yang skalabel. Spark Streaming masih menjadi sifat-sifat utama dari Spark, yaitu in-memory atau data disimpan dan diproses di memori yang terdistribusi. Fault tolerant atau AL direalisasikan dengan cara mempartisi dari mereplikasi data di memori dan memiliki sifat tambahan, yaitu mengumpulkan data secara real-time dari berbagai sumber seperti Twitter, TCP Socket, dan Kafka. Spark Streaming bekerja mirip dengan Spark, namun ada komponen tambahan pada driver program yaitu Streaming Context yang mengatur tugas Spark Context mengumpulkan atau memproses data.
Structured streaming. Struktur streaming adalah sebuah sistem pemrosesan data stream yang dibangun dengan menggunakan Spark SQL. Berbeda dengan Spark Streaming, sistem ini dirancang untuk mengatasi data stream dengan pemodelan unbounded processing. Proses windowing pada sistem ini dilakukan dengan mengelompokkan data stream berdasarkan waktu saat data tersebut dihasilkan. Kafka. Kafka adalah sistem pengumpul data stream yang juga dapat berperan dalam menyederhanakan sistem. Penyederhanaan ini dilakukan Kafka dengan menjadi perantara antara sumber data stream dengan target data stream atau klien. Hubungan antara target dan sumber harus disederhanakan karena sumber dari data stream dapat lebih dari satu, bahkan banyak. Pengumpul data Twitter dengan Spark Streaming. Saat mengambil data dari Twitter, sistem mengambilnya dengan cara membuat batch data dengan ukuran yang bisa ditentukan sendiri oleh pengguna. Objek dari DStream berupa RDD, dibuat Spark Streaming berdasarkan ukuran tersebut. Selanjutnya, objek-objek DStream dapat diolah atau transformasi sesuai dengan fungsi program atau menggunakan stateless atau stateful transformation yang dibuat pengguna. Keluaran dari program berupa objek-objek RDD yang selanjutnya dapat disimpan di HDFS karena Spark dijalankan di atas CDOC. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan data tweet dan menghitung trending topik atau topik yang sering dibicarakan. Hasil perhitungan akan disimpan secara berkala sesuai input dari pengguna. Misal, memantau perkembangan trending topik 1 jam ke belakang, data diambil setiap 30 menit sekali, dengan durasi pemantauan adalah selama 10 jam. Di sini, trending topik ditentukan dengan cara menghitung jumlah kata yang diawali dengan simbol hashtag pada setiap tweet pada interval waktu tertentu. Perangkat lunak ditulis dengan bahasa skala. Dengan tahapan, ambil teks tweet, ubah ke kata-kata dengan menggunakan fungsi transformasi flat map, pilih kata-kata yang diawali dengan karakter hashtag. Petakan menjadi pasangan key value, di mana value diganti nilai 1 untuk tiap kata, pasangan menjadi kata 1. Hitung kemunculan kata, jumlah value, urutkan kata berdasarkan jumlah kemunculan, dan simpan di HDFS pada perangkat lunak. Konfigurasi diatur agar data hasil komputasi disimpan di HDFS setiap periode 30 menit. Data yang disimpan adalah kata atau beserta jumlah kemunculannya, yang paling sering muncul selama 1 jam terakhir. Pengumpulan data Twitter dengan Kafka. Pengumpulan data Twitter dengan Kafka dilakukan dengan membuat Twitter Stream API dan membuat Kafka Connect. Digunakan Twitter Stream API, yaitu API yang melakukan request data ke Twitter secara terus-menerus ketika data dibutuhkan. Dengan API membuat koneksi antara program klien dengan API, server Kafka akan terus mengirim pesan melalui koneksi tersebut. Jika ada data masuk yang baru, Kafka memproses data stream dengan pendekatan unbounded processing. Dengan pendekatan ini, Kafka lebih akurat dalam menangkap data stream, atau lebih menjamin bahwa seluruh aliran data yang masuk dapat ditangkap dan disimpan. Kafka mengambil data dari Twitter, mentransformasinya menjadi data berformat semi-terstruktur, lalu menuliskannya ke topik tertentu di topik. Ketika Twitter Connector mengambil data dari Twitter, hasilnya sudah berformat semi-terstruktur, seperti JSON, yang lalu ditulis ke topik. Berdasarkan time trigger, atau ketika terjadi penambahan data pada topik, struktur streaming membaca dan memproses data dari topik yang sudah berformat semi-struktur, lalu menyimpan hasilnya ke tabel HDFS dengan cara yang mirip dengan penambahan record pada tabel basis data relasional. Ya, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk materi di bab 11 ini tentang pengumpulan data Twitter menggunakan Big Data. Untuk kekurangannya kami mohon maaf, mungkin bisa diperbaiki di waktu lain.